Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Gladisa Indah dengan NIM 08041282530051. Saya berasal dari Fakultas MIPA, lebih tepatnya jurusan Biologi di kelas A atau kelas ganjil. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kalian seputar apostosis. Apa sih itu apostosis? Apa gunanya? Dan fungsinya untuk apa? Daripada penasaran, ayo langsung aja. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, apa kalian tahu apoptosis itu apa? Dan apa fungsinya? Oke, pengertian apoptosis. Apoptosis adalah proses kematian sel yang terjadi secara terprogram, terkontrol, dan merupakan bagian normal dari kehidupan sel. Jadi, kematiannya sudah terencana dan bukan kematian yang tidak disengaja. Nah, jadi kematian sel ini bukan karena cedera atau kerusakan mendadak, tapi emang sudah tersistem oleh tubuh. Nah, tujuan utama terjadinya apoptosis ini adalah untuk menjaga keseimbangan jumlah sel dalam tubuh. Tujuan utama dari apoptosis ini adalah untuk menjaga keseimbangan jumlah sel dalam tubuh atau yang disebut homeostasis. Nah, selain itu, apoptosis juga berfungsi nih untuk menghilangkan sel yang sudah tua, yang sudah rusak, atau yang punya potensi bahaya bagi tubuh kita. Misalnya, sel yang mengalami mutasi DNA. Jadi, apoptosis ini bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ciri-ciri terjadinya apoptosis dan apa sih pembeda apoptosis ini dengan kematian sel yang memang rusak, bukan terjadi apoptosis. Oke, jadi apoptosis itu punya ciri yang khas. Dia adalah yang pertama, dia akan mengalami penyusutan atau mengecil. Lalu yang kedua, kromatin di dalam inti sel akan memadat dan DNA-nya akan terfragmentasi jadi bagian-bagian yang kecil. Nah, lalu sel itu akan membentuk tonjolan pada membrannya dan akhirnya pecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut apoptotik. Nah, apoptotik ini akan segera dimakan oleh sel fagosit atau sel di sekitarnya. Nah, proses ini berlangsung teratur dan sangat cepat dibersihkan. Makanya tidak ada peradangan yang akan terjadi. Begitu teman-teman. Nah, jadi jika didalami lebih lanjut, sebenarnya fungsi proses apoptosis itu untuk apa sih? Jadi, apoptosis ini juga sangat penting dalam tubuh. Misal, dalam perkembangan embrio, apoptosis dapat membantu struktur tubuh, misalnya pemisahan jari tangan dan kaki. Nah, selain itu, apoptosis juga berfungsi untuk menghilangkan sel-sel yang rusak akibat radiasi, racun, atau kesalahan replikasi DNA. Jadi, jika sel-sel ini tidak dihilangkan, yang ditakutkan adalah dia akan berubah menjadi kanker. Apoptosis juga itu sangat berperan penting dalam sistem imun. Misalnya, apoptosis menghilangkan sel imun yang sudah tidak dibutuhkan atau yang menyerang jaringan sendiri. Dengan kata lain, apoptosis adalah mekanisme pertahanan alami yang dimiliki oleh tubuh. Secara umum, apoptosis itu dikendalikan oleh enzim yang disebut caspase. Caspase ini bekerja seperti sistem berantai. Berantai maksudnya bagaimana? Jadi yang pertama, caspase inisiator akan diaktifkan oleh suatu sinyal, baik dari dalam maupun luar sel. Setelah itu, caspase inisiator akan mengaktifkan caspase efektor. Nah, caspase efektor inilah yang kemudian menghancurkan protein penting dalam sel, termasuk protein struktural dan enzim, sehingga sel tidak bisa bertahan hidup dan akhirnya mati secara terprogram dan terencana, yang juga disebut sebagai jalur mitokondria, karena dia melibatkan organel mitokondria. Nah, jalur ini dipicu oleh kondisi dari dalam sel, seperti kerusakan DNA, stres oksidatif, atau kekurangan nutrisi. Ketika sel mengalami stres, mitokondria akan melepaskan protein penting seperti sitokrom C ke dalam sitoplasma. Protein ini kemudian berkaitan dengan protein lain dan membentuk kompleks yang disebut apoptosom. Apoptosom ini akan mengaktifkan caspase 9 yang selanjutnya mengaktifkan caspase efektor. Nah,
Jalur ini sangat dipengaruhi oleh protein keluarga BCL2 yang mengatur apakah sel itu akan hidup atau mati. Peran enzim caspase ini sebagai apa? Caspase itu enzim protase yang sangat penting dalam apoptosis. Nah, mereka itu bekerja dengan cara memotong protein pada titik tertentu. Caspase dibagi lagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, caspase inisiator seperti caspase 8 dan caspase 9 yang berfungsi memulai proses. Kedua, caspase efektor seperti caspase 3, 6, 7 yang bertugas menghancurkan komponen sel. Lalu, begitu caspase efektor aktif, proses kematian sel tidak bisa dihentikan lagi. Inilah yang membuat apoptosis berjalan secara pasti dan terarah. Apoptosis itu diatur oleh keseimbangan antara protein pro-apoptosis dan anti-apoptosis. Protein anti-apoptosis seperti BCL2 dan BCLXL berfungsi menjaga integritas mitokondria agar sel tetap hidup. Pada penyakit kanker, salah satu masalah utamanya adalah kegagalan apoptosis. Jadi sel kanker itu mampu menghindari kematian dengan berbagai cara. Misalnya, mereka meningkatkan produksi protein anti-apoptosis seperti BCL2 atau mengalami mutasi pada gen penting seperti P53 yang harusnya memicu apoptosis ketika terjadi kerusakan DNA. Akibatnya, sel seharusnya mati justru terus hidup dan membelah secara tak terkendali sehingga membentuk tumor dan bahkan bisa menyebar ke seluruh tubuh yang lain. Dan apakah kalian tahu bahwa banyak terapi kanker modern yang bekerja dengan cara mengaktifkan kembali apoptosis pada sel kanker? Menarik bukan? Jadi, kemoterapi. Misalnya, kemoterapi itu merusak DNA sel kanker sehingga memicu jalur intristik. Terapi target bekerja dengan menghambat protein yang mencegah apoptosis seperti inhibitor BCL2. Nah, selain itu, imunoterapi juga memanfaatkan sistem imun tubuh, terutama sel T, untuk mengenali dan membunuh sel kanker melalui mekanisme apoptosis. Dengan kata lain, tujuan utama terapi kanker adalah memaksa sel kanker untuk mati melalui jalur yang seharusnya. Baiklah, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Semoga apa yang saya bagikan dan apa yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat untuk siapapun yang menontonnya. Sekali lagi terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.